Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim sultan, ya karim al-ihsan, ya daim an-ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi' al-'ata, ya khafi al-lutuf, ya jamil al-sun'i, ya halim la ya'jal. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa radha 'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya mughniya kulli faqir wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulli asir fataysir asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta 'alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimma yakhafu minka wa akhafu mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wahrusna bi'ainika allati la tanam wa knufna bikanafika allati la yuram warhamna biqudratika alaina fala nahliku anta thiqatuna wa raja'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi kulli lahzatin abada 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Fi kulli lahzatin abada 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi bid darain amin. Ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nashhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh arsalahu ila al-jinni wal insi wal 'arabi wal 'ajam bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa law kariha al-musyrikun wa annahu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah jahada fillahi haqqa jihadih wa annahu sadiqun amin muayyadun bil barahinis sadiqah wal mu'jizat al-khaliqah. Wa anna Allah farada 'ala al-ibad tasdiqahu wa ta'atahu wa ittiba'ahu wa annahu la yuqbal imanu 'abdin wa in amana bihi subhanahu wa ta'ala hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ma ja'a bihi wa akhbar anhu min umuri dunya wal akhirah wal barzakh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah. Di minggu yang telah lalu kita telah sama-sama mengkaji dan membahas tentang pentingnya keimanan kita pada Nabi utusan Allah, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita harus yakin, nashhadu, kita harus yakin, i'tiqad, lisan kita, hati kita, amalan kita membuktikan bahwa kita percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka barang siapa yang tidak meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tidak meyakini bahwa syariat yang dibawa adalah hak dan benar, tidak meyakini bahwa sunnah-sunnahnya adalah sebaik-baiknya sunnah dalam kehidupan kita, maka dia tidaklah beriman kepada Nabi Muhammad SAW.
sunnahnya pun wajib untuk kita hargai. Barang siapa yang berani mengingkari sunnah Nabi, jangan lagi yang faraid, sunnah aja kayak siwak yang sudah pasti datang dari Nabi, maka dihukumi murtad. Saya beri contoh sebagaimana disebut dalam kitab Al-Baijuri. Baijuri itu adalah syaratnya Fathul Qarib. Jangan terus saya ngomong Baijuri, pilih baca Baijuri. Nih, Baijuri ini pun namanya ulama Syekhul Azhar, guru utama di Al-Azhar, di mana beliau dalam kitabnya berkata, barang siapa yang ditawari sunnah Nabi seperti siwak, kemudian menolaknya, kilo gawe siwak sunnah, gak mau, dia mengatakan tidak mau. Kemudian yang menawari berkata, ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad loh. Terus dia menjawab, mas, yo sunnah. Orang berkata seperti itu dihukumi murtad. Tadi asbab riddah itu banyak, sebab-sebab orang murtad itu banyak. Istihza billah wa istihza bi Rasulillah, karena termasuk orang yang menghina Nabi. Mau masuk sunnah mau, itu murtad. Kadang-kadang ada satu hal yang dianggap remeh, tapi itu bisa membuat orang murtad. Guyonan arah-arah itu akan bahaya. Guyonan itu bahaya. Saya kadang-kadang zaman SMA si iling, supaya posoan, kadang-kadang anak-anak SMA ini banyak yang nggak puasa, rokokan, terus kacanya ngiling enggak posoan, Ramadan rokokan, dah lapor si poso, dia kali wong Arab ya belum. Ini. Tapi pastikan bahwa dia murtad itu. Kalau nggak ngulangi syahadatnya murtad dia. Memang kayak guyon. Tapi perkataan itu pinter-pinter diomongin di ngarepe Kanjeng Nabi kecewa apa tidak dengan seorang umatnya yang sudah dibela mati-matian selamat di barang. Nah, ini omongan orang awam yang naudzubillah. Jangan sampai omongan seperti itu terdengar di telinga kita atau di rumah kita. Guyon itu murtad. Maka dikatakan di sini bahwa kita harus keyakinan bahwa Nabi Muhammad Abdullah, hamba Allah. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kita memuji Nabi sebesar apapun, tapi tetap Nabi hamba Allah. Makanya tidak bisa dikatakan itrok. Itrok itu nggak boleh. Kata Rasulullah, jangan kau berbuat itrok, berlebihan dalam memujiku. Ulama mengatakan itrok kepada Nabi adalah memuji kepada Rasulullah sesuatu yang nggak ada pada Nabi Muhammad. Nah, yang nggak ada pada Nabi Muhammad itu pujian kalau kita berkata Nabi Muhammad anak Tuhan, anak Gusti Allah, Nabi. Nah, ini itrok, ini berlebihan. Apapun keyakinan kita tetap mengatakan bahwa Nabi Muhammad Abdullah, hamba Allah. Maka dikatakan Imam Busiri, "Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun." Ketika Imam Busiri memuji Rasulullah sampai muji mentok, wis nggak nutut untuk muji Nabi Muhammad, kemuliaan ini nggak nutut, mentok, ketiduran beliau. Ketika ketiduran mimpi ketemu Rasulullah. Mimpi ketemu Rasulullah. Waktu itu dia nulis, "Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun." Mentok-mentoknya ilmu kita mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah manusia. Setelah dipuji itu panjang lebar. Setelah ngomong famablaghul ilmi fihi annahu basyarun, ketiduran. Ketika ketiduran mimpi ketemu Rasul, kata Rasul teruskan, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kata Rasulullah,
Iya, Nabi adalah manusia, tapi beliau adalah sebaik-baiknya makhluk Allah semuanya. Makhluk ya, bukan sebaik-baiknya Nabi dan Rasul, bukan sebaik-baiknya manusia, tapi sebaik-baiknya makhluk ya Allah, Nabi Muhammad. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi, hamba Allah. Wa rasuluhu, dan Rasul utusannya, Nabi Muhammad utusannya. Arsalahu ilal jin wal ins. Sudah saya sampaikan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad untuk manusia dan jin. Risalah taklifiyah, wajib beriman mengikuti apa yang dikatakan Nabi. Tapi kalau untuk malaikat bukan risalah taklifiyah. Nah, namanya malaikat gak bakalan maksiat, tapi namanya risalah tasyrifiyah, risalah pemuliaan. Hanya ingin para malaikat memuliakan dirinya, mempunyai nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Malaikat itu kepingin masuk Nabi umat Nabi Muhammad. Apalagi dalam riwayat juga disebut malaikat juga pengen untuk menjadi ahlul kisah. Ketika turun firman Allah, yang mengatakan apa? Innama yuridullahu liyudhiba ankum risa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Itu namanya surat itu untuk ahli kisah. Kisah itu kemul. Ketika turun itu gak lain Allah ingin untuk mensucikan keluarga Nabi Muhammad dengan penyucian yang sesuci-sucinya. Ketika turun ayat itu, Nabi itu pakai rida. Ridanya dibuka, dipanggil Ali, Fatimah, Hasan, Husain, kumpul. Turun ayat ini dari malaikat. Tutup turun ayat, makanya disebut ahli kisah. Kisah itu kemul bareng dengan Nabi. Ayo cepat, kemul bareng Fatimah, Sayyidina Ali kumpul 5 orang, Hasan, Husain, Ali, Fatimah dan Rasulullah. Turun ayat itu yang akhirnya 5 orang ini yang disebut dengan ahli kisah. Pas ditutup ini Jibril nelpon. Nah, kenapa? Jibril pun ingin mempunyai kemuliaan yang Allah berikan untuk kemuliaan ahli kisah. Makanya ada riwayat yang mengatakan bahwa termasuk ahli kisah adalah malaikat Jibril, karena dia melok itu. Ya, coba awak dewa masih ke lumuk gitu ya. Masuk ke kelompok orang tersebut. Ya. Jadi malaikat pun mendapatkan risalah tasyrifiyah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Wal Arab wal Ajam. Itu ila nasi kafah. Bukhari Muslim. Aku ini kalau ada nabi diutus untuk kalangan tertentu memang ada ya. Tapi kalau aku diutus untuk semua golongan manusia, Arab, Ajam, putih, hitam, sopo wae, nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan apa diutus? Bil huda, membawa petunjuk. Wa dinil haq, agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala din kulli, untuk menampakkan, menghapus semua agama yang salah. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu benci, nggak terima, tetap. Gimana mau terima? Orang Yahudi ini mau terima sama Nabi Muhammad ini gimana? Sampai sekarang nguripin yopo coroni ngiloh kanjeng Nabi. Gimana mau terima? Mereka ini adalah orang-orang Nabi Ibrahim punya anak Ismail wa Ishak. Ismail nanti turunannya itu Arab musta'arab, bukan Arab yang Arab muta'arib, tapi musta'arab.
sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Nabi Ismail. Nabi-nabi di Bani Israel keturunannya siapa? Nabi Ishak. Nabi Tok, Nabi Rasul banyak. Makanya Bani Israel ini dua garis yang mati. Nek ngomong Rasul dan Nabi Ishak itu jumlahnya. Wis Nabi Roh, Nabi Musa, Nabi Isa, ini semua dari golongan mereka. Gak taunya datang Nabi penutup, penyempurna dan paling afdolnya Nabi dari Arab. Ya loro hati, gak terima dia. Dan mereka sudah tahu itu. Makanya ketika Nabi Muhammad itu diajak oleh Abu Thalib untuk kemana? Ke Syam untuk ikut berdagang sampai di satu pohon. Kemudian di pohon itu sudah dititeni, di kitab itu disebut bahwa nanti jam sekian, tanggal sekian di pohon itu akan datang seorang nabi punya khatimul nubuwah. Ada satu tanda kenabian di sana, ditunggu sama mereka itu. Ada seorang pendeta namanya Buhairah. Itu sudah nunggu Nabi Muhammad saat-saat ini akan datang. Karena tidak ada kitab yang diturunkan oleh seorang nabi kecuali disebut di situ tentang keutamaan dan sifatnya Nabi Muhammad. Makanya di Quran kan disebutkan. Di Quran disebutkan bahwa mereka para pendeta-pendeta rohib terdahulu itu kenal ciri-cirinya Nabi yang akan turun lebih daripada kenalnya mereka dengan anaknya. Anak yang gak diatur silat keluar dan nanti sebelah kini, kuping di sisi, ono ikini, kan tahu si killer atau ini, apa mengenai ini. Tapi mereka lebih kenal ciri-ciri Nabi yang akan turun daripada anaknya sendiri. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Begitu lihat Nabi Muhammad di situ, di pohonnya sampai sekarang masih diabadikan. Mungkin pengelolaan jenengan diparingi kesempatan sampai ziarah di pohon tersebut. Ya, ini sudah 1400 tahun lebih, 1400 sekian tahun masih ada di pohon ini. Nah, pohon itu di situ nanti akan bernaung Nabi akhir zaman. Buhairah itu yang masih ikhlas, masih bertauhid. Dia nggak menuhankan Isa, nggak menuhankan Musa seperti Yahudi dan Nasrani. Ketika sampai di situ langsung Abu Thalib kirim sebentar. Siapa ini? Siapa ini? Tahu Nabi. Jadi Abu Thalib, anakku. Apa itu Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Benar Abu Thalib. Anakku. Nggak mungkin. Pasti yatim. Sampai yatim itu tercantum di kita. Nggak mungkin ini yatim. Dia bilang ini anak saya, nggak mungkin. Ini mesti yatim. Iya, ini anak daripada saudara saya, Abdullah. Dia bilang, nah itu baru. Kemudian dilihat, boleh saya lihat? Dilihat antara bainal katifaihi alama, antara dua punggung ada satu tanda kayak logam, alamat khatimun nubuwah, stempel kenabian. Makanya bisa ngaku nabi alim sotik itu cepat selokin stempel dia kok kau stempel aja mungkin untuk panu kata sih ya. Lihat khatim persis kembali cepat kembali bawa pulang. Loh, aku dulu dagang wes percaya aku. Orang-orang Nasrani yang mereka tidak beriman kepada Nabi ini akan ngincar dan akan bunuh. Wes kawon jaga dan akhirnya sampai diperhatikan ketika Rasulullah balik dilihat awan itu nutupi. Jadi Rasulullah itu kalau jalan nggak pernah langsung terkena terik matahari, dipayungi di awan. Ya. Makanya kalau dalam qasidah itu mantul alat dulu ghamama, Nabi yang senantiasa dinaungi dengan ghamama, yaitu awan. Kita ingin sampai tahu semua. Ya.
sampai seperti itunya. Kemudian suatu saat kakek beliau Abdul Muthalib ketika melihat Rasulullah itu, kan namanya Nabi itu, sebagaimana saya sampaikan kemarin, Nabi itu tidak mungkin punya penyakit yang parah. Kayak Nabi Ayub cerita itu semua. Tapi kalau punya penyakit yang biasa, pilek, batuk, itu biasa, boleh, yang tidak mengurangi tentang kadar kemuliaannya. Dan Nabi dalam riwayat pernah musab di Roma, kecilnya kena penyakit mata. Kemudian sama Abdul Muthalib ditanyakan, ada yang kenal enggak alternatif foto itu? Anak Abdullah, anak dari anakku Abdullah ini sakit mata. Katanya ada rohib tinggal di Soma'ah. Soma'ah itu adalah tempat ibadahnya orang Nasrani. Di situ ada Soma'ah, kuil. Di kuil itu ada rohib pinter nyembuh loro-loro. Bawa aja ke sana. Oh ya bos, dibawa sama Abdul Muthalib ke sana. Begitu dibuka pintu dan ngomong, saya mau ketemu sama rohib. Ya saya sendiri. Kenapa? Cucu saya sakit mata. Lihat Rasulullah teriak, Nabi ada di sana. Tapi dia takut. Dia bilang, buat apa di sini? Mau nyembuhkan. Beliau ini penyembuh. Beliau ini pewarisnya Isa. Dia bilang, kau juga ngelantur ngomong. Selesaikan ini. Obati dia, selesai. Nggak usah pakai ngomongin dan itu. Kemudian, ya wes, kata beliau, kalau nggak percaya, Nabi Muhammad dibilang, siapa? Ahmad, coba meludahlah kau ke tanganku ini. Anjing Nabi gitu. Terus dikenakan matanya sendiri, langsung sembuh. Nah, obat, kalau mau tanya obat, beliau ini pengobat. Abdul Muthalib sudah mulai heran. Ya wes, kalau gitu langsung keluar. Jadi intinya dari cerita saya semua, mereka itu tahu bahwa Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, yang beliau itu adalah keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim, dari suku Arab Musta'arabah. Nah, tetapi karihal musyrikun, mereka nggak ridho. Kok enak? Kok bisa? Nggak bisa. Kami maksa bagaimana caranya Nabi harus ada dari Bani Israel. Itu riwayat Yahudi. Maka kebencian mereka sampai detik ini karena mereka nggak terima dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa annahu ballagha risalah. Kita harus yakin bahwa Nabi nggak nyimpen. Nah, ini kita pasti bahas. Nabi tidak menyimpan sesuatu, apalagi sesuatu itu sesuatu yang penting. Karena yang namanya Nabi itu punya sifat wajib. Apa sifat wajibnya Nabi? Amanah, fatonah, tabligh, apa mana di sini? Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Kita ngomong sidik, Nabi nggak pernah bohong. Tidak pernah ada riwayat Nabi bohong. Amanah atau khianat. Apalagi kalau yang mengemban amanah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu belum diberi risalah, belum jadi nabi, itu sudah sebutannya Muhammad Al-Amin, Muhammad yang amanat. Saking amanatnya Nabi Muhammad ketika hijrah, orang berangkat hijrah, Nabi nggak hijrah dulu. Kenapa? Karena banyak amanat orang Mekah di tangan beliau. Sing titip emas, sing titip iki, sing titip iku, titipannya semua kepada Nabi Muhammad, karena mereka nggak merasa aman kecuali kalau dititipkan kepada Nabi Muhammad. Maka itu Nabi Muhammad hijrahnya telat itu karena balik amanat sisi-sisi.
sidik, amanah, fatona, cerdas. Nabi itu cerdas. Kalau Nabi lemot, ya. Nabi itu mesti pintar. Sebagaimana telah disampaikan dalam kitab Sirah, cerdas dalam segala hal. Nabi itu tanggap menyelesaikan masalah yang lain-lain. Dan Nabi itu kalau cerdas berarti cerdas milih tujuh, pintar milih sahabat. Wong nek sing gampang diakali itu lah bodoh. Saged ya wong iki. Diakali yo kanca-kancane. Kepolosen. Dulu kepolosen bongol. Bodoh kalau nggak bisa milih teman. Bodoh kalau nggak bisa didik anak istrinya. Maka itu kalau ada orang yang mencela istri Nabi, ada orang mencela sahabat Nabi, itu mencela Nabi. Kayak sebenarnya konco tangan Nabi. Ini pinteran kok pinteran presiden nggak pinteran milih kok. Sebagai tangan kanannya, sebagai penasihat itu dipilih kan, pinter, dipilih jadi guru penasihat. Lo kok miliki cerdas presiden, milihnya si pinter-pinter. Lah terus Nabi Muhammad salah pilih sahabat. Nabi Muhammad salah pilih istri. Apa mana sebelum para mana? Apakah Nabi Muhammad salah pilih menantu? Masa menantunya keliru? Jadi Sayyidina Utsman itu menantunya sing kakar-karuan. Lalu kakar-karuan loro loh itu kena. Dalam riwayat dikatakan bahwa saya Rasulullah mengatakan, lauli mi'abid, kalau saya punya 100 anak perempuan meninggal tak rabe, meninggal sampai 100 tak rabe Utsman. Makanya kalau Nabi dituduh seperti itu, ini tidak menjatuhkan Sayyidina Utsman, tidak menjatuhkan Sayyidatuna Aisyah, tidak menjatuhkan Sayyidina Abu Bakar dan Umar, menjatuhkan Rasulullah. Mas kayak semilih kok tidak. Ini fatona ini penting. Nabi Musa juga nggak salah pilih teman. Mana dari riwayat Nabi Musa dikhianati temannya? Yahudi takut. Mana sahabatnya Musa yang kurang ajar? Oh, nggak ada, semua baik. Nabi Musa ini kocok keliru, nggak mungkin. Nabi Isa, oh hawariyunnya hebat, semuanya bagus. Tapi ada sebagian golongan di Islam, dari kota kami sahabat Nabi murtad kabeh kecuali Papa Tom. Ini omongan nggak masuk akal. Ya, jadi kalau ada orang yang sampai mencela sahabat Nabi, mencela keluarga Nabi, mencela istri-istri Nabi, hakikatnya nggak mencela para istri ataupun nyala Nabi Muhammad. Mereka seburuk-buruknya kelompok. Yahudi aja nggak kayak gitu, Nasrani aja nggak kayak gitu. Dan itu ada di golongan umat Islam seperti itu, terus nggak masuk akal. Nah itu, buat Nabi balagh risalah. Nabi nggak pernah nyimpen. Makanya setelah sepeninggal Nabi, siapakah yang berhak menjadi khalifah? Yang berhak menjadi khalifah, wa amrukum syura bainakum. Nabi mengajarkan melalui Al-Quran, hadis beliau untuk bermusyawarah memilih khalifah setelahnya. Makanya Nabi sudah tahu dalam riwayat Arba'in Nawawi disebutkan ya, bahwa nanti kita mesti berpegangan ya, bulu muhdatsatin fi awwal, kemudian apa dipegangan wa'uddu alaihi bin nawajid, ikutilah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ikutilah para mereka pewaris-pewaris khalifah, penerus-penerusku yang mereka rasyidin, mahdiyin, mendapat hidayah min ba'di wa'uddu alaihi wa in tamasak, kemudian diikutkan pegang teguhlah khalifah itu siapapun, walaupun abdan habasyian, walaupun yang megang adalah seorang hamba dari Ethiopia, pemimpinmu kau pegang, mesti syarat memegang sebenarnya. Ya, ini hadis di akhir-akhir belum meninggal, pegang khalifah Rasyidin. Kemudian dan sebut tuh khalifah Rasyidin siapa, disebut di situ. Kemudian uddu alaihi bin
binawajib, gigit dengan geraham. Kalau gigit dengan geraham itu artinya gak coplok wis. Kemudian wa in ta'ammaru alaikum, walaupun yang menjadi pemimpin di antara kalian adalah Abdul Habasyi, seorang budak dari Ethiopia, siapapun ikuti kalau dia memang dipilih. Lah, maka Nabi mengatakan musyawarah. Lah aku sampai sedo musyawarah. Siapa pemimpin yang tepat? Ya. Maka dimusyawarahkan sepeninggal Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Sepakat mereka Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Dan apabila yang mengatakan, loh, bukankah semestinya khalifah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Maaf, kalau memang khalifah hal yang penting seperti itu dan adalah Sayyidina Ali orang yang pantas untuk memegangnya dan memang wajib Sayyidina Ali memegang, kenapa Nabi dia? Ada yang mengatakan Nabi gak enak, mencari malam itu nangkus, sungkan besopo. Ini masalah nggak masalah yang mudah, masalah khilafah. Kalau Nabi nggak menyampaikan, kan akhirnya rebutan. Berarti ini hal penting. Kenapa Nabi nggak menyampaikan? Setelah aku pulang, jelas. Ayo, kalau saya nggak terima aku seurin. Tapi Nabi nggak berkata seperti itu. Diam, musyawarah. Siapapun pemimpinnya, wa in ta'ammaru alaikum Abdul Habasyi. Adapun kadang-kadang hadis-hadis yang mengungkap tentang keutamaan Sayyidina Ali juga kadang ada keutamaan itu pada sahabat yang lain. Masih belum ada dalil yang sahih yang mengatakan bahwa khalifah setelahnya Sayyidina Ali. Ada. Antara Musa dan Harun dan lain-lain itu dalilnya mesti awal ditakwil bisa. Musa dan Harun itu kan cuma sementara. Nabi Musa datang, Sayyidina Harun sudah gak pegang lagi khalifah dan lain-lain. Man kuntum maula fa aliyun maula. Dan ini semua dalil tidak menunjukkan tentang kekhilafan Sayyidina Ali, karena seperti itu pernah diucapkan Rasulullah kepada sahabat yang lain. Bahwa karena Nabiyyun min ba'di lakana Umar. Ayo, kalau ada Nabi setelah saya, Umar yang paling pantas. Ayo, berarti Sayyidina Umar mesti ini. Ini pujian untuk para sahabat dan itu tidak ada ketentuan sama sekali yang mengatakan khalifah adalah. Lah sekarang saya mau tanya, kalau Rasulullah sudah mengatakan khalifah itu adalah Sayyidina Ali, lah mosok ribuan sahabat diam semua? Gak masuk akal. Gak masuk akal. Sahabat ini urusan sepele apapun, gak podo dengan Nabi berontak. Apalagi hal sepenting seperti itu. Maknanya Nabi balagha risalah, telah menyampaikan risalah sempurna. Akmaltu lakum dinakum, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan aku telah ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Jadi Nabi telah menyampaikan risalahnya dan tidak ada yang kurang. Wa addal amanah, Nabi Muhammad juga telah memberikan amanah. Wa nasahal ummah, dan telah memberi nasihat kepada umat yang terbaik. Wa kasyafal ghummah, Nabi juga telah ghummah itu kayak apa? Astagfirullahaladzim, kayak mendung nutup itu, awan yang mendung itu. Maknanya dunia kejahiliaan itu oleh Nabi dihilangkan. Jadi kejahiliaan itu hilang, menjadi tauhid. Itu berkat Nabi Muhammad SAW. Wajahat fi sabilillahi haqqa jihadih, dan telah berjihad ya untuk Allah sebaik-baiknya jihad. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan hal ini. Sebab kita mesti tahu omongan-omongan di luar ini nggak enak. Ya. Ustaz, yang dimaksud yang diam sama Rasulullah itu termasuk yang dinamakan Ali, beda bukan?
Kalau Ahlul Bait lebih lebar, keluarganya Nabi Muhammad, istri-istri masih masuk. Tapi kalau Ahlul Kisah 5 orang itu aja. Ya ini anak pernah dengar dari satu kelompok bahwa yang namanya Ahlul Bait yang Nah, Ahlul Bait itu ulama mengatakan bahwa termasuk ke istri-istri Nabi. Kalau Ahlul Kisah itu 5 orang. Ya, Ahlul Kisah ada 5 orang itu. Mengenai apa? Sunnah-sunnah Rasulullah tadi itu. Kadang kita tahu dalam apa? Dalam rangka untuk mengkonter orang-orang Wahabi, sebagian orang kadang kita temui mereka terlalu berlebihan, misalnya mereka menghina dalam tanda petik, menghina masalah jenggot atau isbal dan lain sebagainya. Itu bagaimana apa dihukumi dengan murtad tadi? Betul, makanya saya ada beberapa hal yang perlu diingatkan kepada kita, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jangan suka menghina orang katok cingkrang, sebab katok cingkrang itu sunnah loh. Kita jangan terus akhirnya katok cingkrang itu dipegang oleh mereka. Ulama kita di Hadramut semua katok cingkrang, tapi nggak duduk sarung cingkrang, sarungnya cingkrang semua. Karena Rasulullah SAW memang melarang isbal. Jadi kalau ada mengatakan itu persatuan katok cingkrang ya, atau jenggot-jenggot, itu jangan. Jenggot itu sahabat jenggotan, Kanjeng Nabi jenggotan. Kecuali jenggotnya murah marit kayak apa-apa. Jenggotnya Kanjeng Nabi lurus, benar, rapekno. Tapi lihat jenggotnya murah marit bukan. Itu bukan simahnya sahabat Nabi, bukan simahnya Rasulullah. Simahnya Rasulullah itu rapi, jenggot rapi, badannya wangi. Nek cingkrang, saya juga cingkrang. Mana saya baju saya nggak pernah, alhamdulillah, pakai sarung ataupun apa sampai di bawah. Tapi nggak nemen-nemen rek, nggak terus belas dengkul. Ya, ini nggak sampai seperti itu. Orang itu biasa. Saya pernah waktu ada pameran buku, ada satu orang itu jenggot orang hari itu lihat saya itu sinis. Dulu aku sinis kayak pakai sufi depan. Kemudian saya lihat buku, ngerasani saya lewat temannya ngomong masalah perkataan sufi Joko yang ya. Setelah ini sudah ngomong orang bodoh, ini ditanggapi serius, percuma ngabis-ngabisin waktu dan lain-lain. Itu terus mari ngono dia menanggasak masalah isbal. Orang-orang itu tidak memperdulikan masalah ini, padahal asbal itu benar kata Rasulullah. Kemudian setelah selesai, yang buatnya punya toko itu perempuan yang jaga sama yang punya, 2 orang. Saya tanya, Pak, saya yang punya toko ya, ini pegawainya, boleh saya tanya ya? Jujur ya dijawabnya. Ini ojo goro, dosa lek goro. Jujur. Nggih Pak, temenan lho. Nggih. Saya mau tanya, kira-kira Rasulullah itu mirip aku apa mirip wong iki? Kelambine mirip aku apa mirip wong iki? Delok niku wong iki, terus delok aku. Kira-kira Rasulullah mirip aku apa mirip wong iki? Jujur jawaban. Jare wong ya sumpah mirip sampean. Lah masa Rasulullah celanane kayak gini. Lah masa Rasulullah jenggotnya gak karu-karuan. Masa Rasulullah kayak gini, gak mungkin. Rasulullah ganteng, rapi, jenggotnya diatur, kelambine rapi. Loh saya juga ada isbal, kayak sampai ngomong dulu, tapi ya bagus masih enggak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Habis ini cekelen. Nek sampai mau ada orang yang gimana namanya, yang di Saudi, maksudnya enak didelok jenggotan, tapi jenggotnya rapi, didelok itu rapi. Yo sing ganteng, lha kok nek karu-karuan kabeh. Ngomong apa ya wis aja wis. Siku jawabannya bodoh lha opo maneh? Dijak debat entek itu. Nah, yes, seperti itu. Nah, tapi kita jangan kepancing dengan kita membina jenggot-jenggot salah. Makanya saya mesti hati-hati, saya ingatkan jangan loh cuma mau jenggot-jenggot
jenggot itu sunnah. Jangan ngomong cingkrang-cingkrang, cingkrang itu sunnah. Nah, jadi kita harus hati-hati. Ya. Ini yang perlu untuk kita pahami. Jadi seperti itu. Jangan betul masalah sunnah Nabi. Akhirnya kita nggak menghina mereka, malah menghina sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kira ada pertanyaan lain? Kemudian tadi ada berkaitan dengan ini masalah istri-istri Nabi dan lain-lain ini. La haula wala quwwata illa billah. Ada golongan yang kita kenal dengan sebutan golongan Syiah. Mungkin oknum di antara mereka, semoga bukan seperti itu mereka. Tapi kita menunggu untuk golongan mereka ini meluruskan. Kok sampai sekarang nggak diluruskan? Jadi ada ulama-ulama di Sunni yang mungkin ngomongnya terlalu keras, ngelantur, tapi dibantah sama ulama Sunni sendiri. Tapi yang saya sayangkan, seorang seperti Yasir Habib, dia seorang Syiah dari Kuwait, yang dalam ceramahnya sangat provokatif, mencela Aisyah sampai Sayyidina Aisyah itu kayak seburuk-buruknya manusia di dunia. Loh, kita kan ya Allah, ini Ummul Mukminin loh ini. Lah yang kita sesalkan, kenapa nggak ada ulama yang terus mengcounter khususnya dari golongan mereka bahwa ini bukan pemahaman kita. Ini yang kita sesalkan. Malah lagi saya dengar kabar baru, Syiah di Indonesia juga ada yang berani. Dikatakan bahwa Aisyah itu disebut Humairah ada dua hal. Yang karena Humairah itu tasdil dari hamir himar, keledai. Bukan keledai, bukan Humairah itu kemerah-merah tapi keledai. Ada lagi yang mengatakan Humairah adalah memang kemerah-merahan, tapi bukan berarti kemerah-merahan itu putih kemerah-merahan pipinya, enggak, hitam lebam kemerah-merahan. Lah ini kan omongan-omongan kayak gini ini kan nggak enak didengar. Lah kita berharap bukan kita yang ngonter, tapi kalau ini bukan dari golongan mereka, mohon dikonter. Kalau golongan mereka tidak mengkonter, ya kita mengatakan bahwa semua golongan Syiah berpendapat seperti ini, kecuali kalau dikonter. Oh enggak, konter sebagaimana mereka mengatakan di media, ngomong di media. Sebagaimana kita mengkonter kalau ada yang mengatakan abawain Nabi fitnah, kedua orang tua Nabi di neraka. Oh saya konter. Di mana? Mau minta dikonter di mana? Kitab sudah ada, Majid Dahlan. Apalagi Imam Suyuti. Kemudian apalagi Imam Suyuti telah mengarang. Kita harus sudah baca masuk bantah. Jadi kalau ada yang mengatakan ya oh orang Sunni, masuk mengumpulkan Nabi fitnah, tidak semua Sunni seperti itu. Buktinya kami sudah mengkonter, mengarang kitab, ceramah juga kita katakan. Nah ini jelas. Tapi kadang-kadang di pihak orang Syiah ada pernyataan seperti ini agak dikonter. Jangan menunggu orang Sunni yang ngonter. Kecuali kalau memang mereka nggak mengonter, ya kita orang Sunni akan mengonter. Karena kita menganggap ini diridhoi perkataannya adalah mereka. Nah, maka daripada itu, ya, kami berharap ya, untuk menjaga ukhuwah. Ya, kalau ada oknum di antara golongan yang orang nggak benar, ya harus diluruskan. Ya, agar senantiasa kita itu ukhuwah Islamiyah terjaga di antara kita. Dari golongan Wahabi juga seperti itu. Kalau ada yang terlalu ekstrim, mengkafirkan dan lain-lainnya, kami mohon golongan itu mengcounter. Kalau enggak, ya berarti meridhoi dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya lagi? Ya, yang dimaksud mengcounter tadi, kalau golongan Syiah ini kan pahamnya imamnya. Apa yang dikatakan imamnya itu sama atau kalau orang-orang dipandang dengan ilmunya orang ini sudah luar biasa pasti ya makanya itu, kalau seperti itu kami berharap Ayatullah Ali Khamenei membuat pernyataan tentang pernyataan Yasir Habib ini. Kalau dia nggak membuat pernyataan menunjukkan bahwa dia ridho dengan perkataan Yasir Habib, ini yang kita tunggu.
Kalau nggak diskonter, nggak berkata apapun, berarti itu. Berarti dia mewakili orang Syiah. Nah, kalau mewakili orang Syiah, ya kita akan berkata nanti. Kita akan mengonter. Dan kita mengonter ya umum, bukan Yasir Habib, umum Syiah. Tapi kalau dikonter oleh imam mereka, baru kita akan menjurus kepada satu orang ini aja. Ini oknum. Nah, tapi sekarang nggak ada konter dari imam-imam mereka, nggak ada. Atau mungkin saya nggak dengar. Saya nggak berani mengatakan nggak ada. Saya berharap agar di antara mereka ada yang berani mengkonter mereka. Kalau enggak ya berarti diridhoi perkataan itu. Allahu a'lam bishawab. Sampai di mana? Sunnah sujud. Sunnah sujud. Sudah. Bacaan tasawuf sudah kan? Sunnah sujud terakhir. Sudah. Sunnah sujud sudah. Duduk di antara dua sujud aja sudah. Tentang sunnah-sunnah duduk tawarruk. Ah, ya betul, sampai situ. Sampai di situ jalsah khafifah kan sudah duduk sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yusannu fi tasyahhudi al-akhiri at-tawarruk. Sebagaimana saya sampaikan bahwa duduk dalam sholat itu ada ika'a yang sunnah, ada iftirosh, dan ada tawarruk. Tawarruk itu duduk akhir yang agak miring itu. Langsung kemana? Maaf, pantatnya langsung nempel ke mana namanya tanah. Itu namanya tawarruk. Itu sunnah. Wa huwa an yukhrij rijlahu min jihati yaminihi wa yulsik warikahu bil ard. Ya, meletakkan warik bil ard, terus yang kiri masukkan ke kanan. Nah, duduk ini sunnah di tasawuf akhir kecuali bagi orang yang masih mau sujud sahwi karena dia melakukan salah satu sebab disunahkannya sujud sahwi. Ya. Jadi apa? Kira-kira sebab sujud sahwi itu apa? Dia iring, oh aku mah salah moco al-fatihah pas sujud, lali. Dia lupa pas sujud baca fatihah. Berarti dia sunnah sujud sahwi. Ya, karena meletakkan rukun qoli bukan pada tempatnya tadi itu. Nah, ketika dia seperti itu, maka ketika tasawuf akhir jangan duduk tawarruk. Duduknya biasa. Lalu imam itu ngerti, makmum ngerti, itu tahu. Tahu-tahu imam itu waktunya tasawuf akhir nggak duduk tawarruk. Makmum langsung tahu, oh ini pasti ada sujud sahwi. Karena dia melakukan sebab sujud sahwi yang kita nggak tahu. Begitu sujud sahwi ikut makmum. Baru setelah sujud sahwi berapa kali? 2 kali, baru tawarruk. Baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi hati-hati. Jadi kalau imam itu terus duduknya di tasawuf akhir itu nggak tawarruk, bisa-bisa oleh makmum disangka bahwa dia mau melakukan sujud sahwi. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau mau melakukan sujud jangan tawarruk. Ya. Illa man kana alaihi sujud sahwi au masbuk Hayaftaris atau orang yang masbuk. Kalau masbuk berarti dia mesti mau berdiri lagi kan, bukan atas tasawuf akhir buat dia. Maka dia di situ tidak sunnah untuk tawarruk, tapi dia seperti iftiros, duduk seperti biasanya. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngadeg pas masbuk, ingat-ingat, jangan langsung berdiri, tunggu kedua salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru teruskan, ada yang kurang daripada rakaat tadi. Oke. Kemudian wa yadha yadul yusra ala fakhdhil yusra. Tangan kanan, tangan kiri diletakkan di paha kiri. Fil julus bi tasyahhud wa ghairihi mabsutatan. Tangannya melebar dan nutup. Ya.
madhmumatan, madhmumah jangan mutafarriqah. Bukan gini, begini. Yang kiri. Muhardiyan bi ru'usiha, kemudian sejajar dengan ke ujung jari-jari itu tarfa rukbah. Jangan gini, jangan gini. Paham? Wa yadha yadal yumna ala tarfi rukbah al-yumna. Satunya tangan kanan diletakkan di kanan. Wa an yakbid fit tasyahudain, di dua tasyahud awal maupun akhir, yakbid gegem al-yumna asabi'ah illal musabbihat, gegem kecuali jari telunjuk, jangan digegem. Jadi ketika kita tasyahud awal maupun akhir, itu tangan kita yang kiri gini, yang kanan gini, langsung. Kadang ada yang gini terus gini, salah. Yang benar sudah telunjuk itu sudah tapi tidur. Jadi kalau kita tasyahud awal, tasyahud akhir, kemudian wa yadha al-ibham, ibham apa? Ibu jari, tahtaha ay tahtal musabbihah. Bukan gini. Pakai sing tahiyat gini. Salah loh ini. Sing bener apa? Ibu jari diletakkan. Ya. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru diangkat. Ka'akid talata wa khamsin. Cara ngitungnya seperti talata wa khamsin, karena ada hadisnya. Talata wa khamsin. Talata ini 723, wa khamsin hitungannya sini 10, 723 50. 3 talata wa khamsin berapa tadi? Ya, talata 3 wa khamsin 50 hitungan ini. Jadi ada hitungannya. 3 itu ini, khamsin itu setiap jari itu dihitung 10. Dan ini terus. Baru nanti dikatakan wa yarfa'aha, dan diangkat inda qaulihi, pas dia berkata illallah, tiada Tuhan selain Allah, illallah, bila tahrikin, terus gak usah diubah-ubah. Ngobah ini hukumnya apa? Makruh tapi gak batal, karena dia termasuk aktu khafifah yang gerak banyak, gak apa-apa. Jadi menggerakkan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Terus sampai kapan ini? Sampai salam selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, terus ini. Assalamualaikum warahmatullahi, baru jono. Nah, kadang-kadang boten. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Nah, ini jangan tutup dulu. Enggak sunnah, sunnahnya tetap gini sampai selesai. Baru tutup. Bujuk terus gini mulu sampai omang ini. Ya, setelah itu baru tutup, enggak apa-apa. Bidul tahrik. Dan ini kadang-kadang ada yang keliru. Akid talata wa khamsin, itu hitungannya gitu. Talata wa khamsin tadi itu akid seperti itu. Itu ada hitungannya. Nah, ini kadang-kadang orang sih nggak ngerti. Wonten nggih Pak, aliran nggak ada di sini, mungkin di Yaman itu ada aliran. Nek sembahyang gini, kayak mau nulis ditakoni, lho ini nulis apa? 35, kalau tahu khamsin. Dan itu keliru. Dia salah memahami hadis. Makanya sekarang gurunya yang ngono iku. Ya.
Kemudian wa akmalu tasyahud, dan paling sempurnanya tasyahud yang kita hafal at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatullah assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa akmalu shalah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada shalawat seperti ini, ada shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakta ala sayyidina. Itu ada juga dua-dua sama, itu disebut dengan shalawat Ibrahimiyah dan itu shalawat paling afdol. Ada sholawat tibiyah, sholawat nariyah, semua bagus, tapi nggak ada yang sholawat Ibrahimiyah. Karena apa? Warid dari Rasulullah. Jadi kadang ada orang tanya, sholawat yang paling warid apa ya? Wis iku wis bayang itu. Sholawat Ibrahimiyah itu yang paling bagus. Kalau ada sholawat yang lebih bagus dari itu, wis tak ganti mungkin aku sembahyang sholawat itu. Mungkin kata sholawat nariyah, tapi nggak ada yang lebih afdol daripada sholawat Ibrahimiyah. Karena warid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu semua sholawat bagus, sholawat apapun bagus, asal mau sesuai dengan kitab dan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian doa setelah tasyahud yang insya Allah kita minggu depan mungkin libur, Senin depan hari itu ada Senin depan. Ada mungkin libur ya, kalau memang ada Ridwan ya ada Ridwan Senin depan tidak ada operai legonovis Senin depan libur karena Sabtu Minggu saya ada acara. Jadi Sabtu pagi adalah khitanan massal bagi mungkin di antara para hadirin yang belum khitan maksudnya anaknya sebelum khitan bisa didaftarkan, dan kemudian setelah itu adalah acara kaji kitab tasawuf jam 4:30 akan kita baca insya Allah wasoil Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sampai maghrib kita baca maulid Simtud Durra Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, insya Allah dipimpin oleh Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi dari Pasuruan. Beliau suaranya enak kalau mimpin maulid. Insya Allah beliau akan hadir untuk mimpin maulid Simtud Durra. Setelah itu makan, dan itu acara intinya. Ya. Habis makan ada Haji Marawis yang kami undang dari Bondowoso. Ya. Setelah Haji Marawis istirahat, besok pagi jam 7:30 persis Haul Al-Jad Habib Abu Bakar bin Ahmad Bagir. Setelah itu baru pembacaan maulid Nabi Muhammad yang insya Allah dihadiri oleh Kiai Saiful Maslud dari Madura dan dihadiri oleh beberapa ulama yang akan ceramah. Di antaranya untuk penceramahnya adalah Kiai Harun Ismail dari Blitar, kemudian Habib Hashim bin Ahmad, Habib Hashim Assegaf dari Hashim bin Abdullah Assegaf dari Banyuwangi, dan Syekh Ridwan Al-Amri dari Jakarta. Ada 3 itu penceramah. 1 Kiai Harun, yang kedua Habib Hashim, yang ketiga Syekh Ridwan, lengkap. Syekh Ono, Kiai Ono, Habib Ono. Hari kalau mualaf ya penceramah. Jadi ada insya Allah itu hari Minggunya. Maka itu pengajian Senin yang akan datang kami liburkan, dan kami harap kehadirannya di waktu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wa